Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Safira dari kelas 11 MIPA 4 presensi 15. Saya dari kelompok 3. Kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kimia unsur berupa alkali. Hal-hal yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pembuatan, kelimpahan di alam, sifat fisika dan sifat kimia, kemudian kegunaan alkali, dan yang terakhir adalah latihan soal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alkali. Dalam tata nama IUPAC modern, logam alkali mencakup logam-logam golongan 1, kecuali hidrogen, yang dicantumkan sebagai unsur golongan 1, tetapi tidak dianggap sebagai suatu logam alkali, karena perilakunya yang menyimpang jauh dari perilaku logam alkali, sehingga hanya melibatkan unsur-unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya, ini adalah logam alkali di golongan 1A, yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Tadi sudah dijelaskan bahwa hidrogen tidak termasuk ke dalam logam alkali. Jadi, hidrogen tidak disebutkan. Selanjutnya, kelimpahan di alam. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif, sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+, yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Berikut ini adalah tabel kelimpahan unsur-unsur alkali di alam. Yang pertama, unsur litium sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Kemudian logam natrium, unsur natrium sebagai NaCl, banyak terdapat dalam air laut, sebagai boraks, sebagai trona, saltpeter, dan mirabilit. Yang ketiga, kalium sebagai silfit, silvinit, dan karnalit atau garam lengkap. Kemudian rubidium, yaitu sebagai pengotor dalam lepidolit. Selanjutnya, cesium sebagai polusit dan francium sedikit sekali berasal dari peluruhan aktinium bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Kemudian sumber logam alkali di alam. Sumber logam alkali di alam yang pertama natrium, ditemukan sebagai natrium klorida atau NaCl yang terdapat dalam air laut dalam bentuk senyawa ClNO3, trona, boraks, dan mirabilit. Kalium didapat sebagai mineral silfit, mineral karnalit, senyawa KNO3, dan feldspar. Selain itu, kalium juga terdapat di dalam air laut. Kemudian unsur rubidium dan cesium dihasilkan sebagai hasil samping proses pengolahan litium dan dari mineralnya. Kemudian kelimpahan dan keberadaan di alam. Identifikasi keberadaan unsur-unsur di alam ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan unsur di alam ini. Di antaranya dengan cara reaksi nyala dan reaksi pengendapan. Yang pertama, reaksi nyala. Jika unsur yang akan diidentifikasi berbentuk padatan dan mudah menguap, maka digunakan reaksi nyala. Reaksi ini memberikan hasil berupa warna nyala yang spesifik untuk unsur tertentu. Reaksi pengendapan tidak jarang dijumpai unsur dalam jumlah yang sedikit dan bercampur dengan unsur lain. Identifikasinya dengan menambahkan suatu reaksi untuk mengendapkan kelompok unsur tertentu dan membiarkan kelompok unsur lain tetap dalam larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal, absen 11. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari unsur alkali. Kegunaan unsur pertama dari litium digunakan sebagai baterai, keramik, kaca, dan pelumas, industri obat-obatan, sintesis vitamin A. Lalu dalam bidang kedokteran dapat digunakan sebagai antidepresan. Lalu dalam bidang industri digunakan pengental minyak. Dapat juga digunakan menghilangkan oksigen dari campuran. Alloy antara litium dengan timbal digunakan untuk membungkus kabel. Lalu yang kedua, ada natrium. Natrium dalam bentuk logam digunakan sebagai pembuatan ester dan senyawa organik. Natrium merupakan komponen dari NaCl yang merupakan senyawa penting bagi organisme hidup. Natrium benzoat digunakan untuk pengawet makanan. Lalu ada Na-glutama digunakan untuk menyedap makanan. NaOH digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. NaHCO3
digunakan sebagai pengembang kue. Lalu Na juga digunakan pembuatan ester dan senyawa organik yang lain. Kemudian ada kalium. Sebagian besar kalium digunakan sebagai pupuk dan sisanya digunakan untuk membuat K2CO3 dan KOH. K2CO3 umumnya digunakan untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. KOH digunakan untuk membuat sabun cair dan deterjen. KCl digunakan untuk bidang medis. KNO3 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Bagi tumbuhan, K+ berperan penting untuk pertumbuhan, sedangkan hewan dan manusia, ion K+ berperan dalam menghantarkan rangsang melalui sistem saraf. Kemudian ada rubidium. Garam rubidium digunakan untuk gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Kemudian digunakan untuk fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya. Kemudian digunakan untuk pembersih gas dalam vakum. Cesium digunakan untuk propelan mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang atau misi ekstraplanetari. Kemudian digunakan katalis, berguna untuk pembuatan jam standar juga. Garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium klorida digunakan untuk sel fotoelektrik. Cesium nitrat digunakan untuk membuat gelas optik. Yang terakhir, francium. Kami tidak dapat menemukan kegunaan dari francium karena jumlahnya yang sangat sedikit di bumi ini. Terima kasih. Saya Kusuma Ninggasona, absen 13, menjelaskan tentang sifat dari unsur logam alkali. Yang pertama itu sifat fisika. Sifat fisikanya yaitu ringan dan lunak. Karena lunak maka mudah diiris. Kemudian semakin dalam satu golongan semakin ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Dapat larut dalam cairan amoniak atau NH3, larutannya berwarna biru dan merupakan konduktor listrik yang lebih baik dari larutan garam. Memberikan spektrum warna yang khas, yaitu litium merah, natrium kuning, kalium ungu, dan rubidium merah. Kemudian jika disinari cahaya dapat memancarkan elektron. Sifat ini digunakan pada efek fotolistrik. Hampir semua unsur logam alkali berwujud padat pada suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian warnanya seperti perak, putih-putih itu. Kemudian makin besar nomor atom, maka titik didih atau titik leburnya itu makin kecil. Makin besar jari-jari atomnya, maka gaya tarik-menarik antar atom logamnya makin lemah. Nah, ini tabelnya dapat diketahui dari tabel, maka semakin ke bawah atau dari litium sampai cesium, maka nomor atomnya ini semakin besar ya. Litium ini 3, cesium itu 55. Karena nomor atomnya semakin besar, maka titik didih dan titik lelehnya semakin kecil dari litium ke cesium itu. Litium itu 1330 derajat Celcius, kemudian natrium 892 derajat Celcius, kalium 774 derajat Celcius, rubidium 688 derajat Celcius, cesium itu 690 derajat Celcius. Nah, tapi kok di sini ada yang aneh, karena kan katanya semakin kecil, tapi kok ini justru semakin besar ya dari rubidium ke cesium. Nah, ternyata ini ada kesalahan tabel. Ini seharusnya 678 derajat Celcius. Maaf ya. Saya salah memilih tabel. Kemudian titik lelehnya itu semakin kecil, sama seperti didihnya. Ini semakin kecil kan? Nah, kemudian jari-jari atomnya semakin ke bawah dalam satu golongan itu semakin besar. Dari litium ke cesium itu semakin besar nih. 0,133 sampai ke cesium itu 0,235 nanometer. Kemudian keelektronegatifannya itu dari dalam satu golongan semakin ke bawah itu semakin kecil. Nah, litium itu 1, sedangkan sampai ke cesium itu hanya 0,7. Potensial reduksi standarnya litium itu min 3,04, natrium min 2,71, kalium min 2,92, rubidium min 2,99, dan cesium itu min 3,02.
Massa jenisnya itu litium 0,54 gram per mili, natrium 0,97 gram per mili, kemudian kalium itu 0,86 gram per mili, rubidium 1,53 gram per mili, dan cesium 1,93 gram per mili. Nah, ternyata unsur alkali ini dapat menghasilkan spektrum warna yang khas. Hal ini karena saat dipanaskan dengan suhu tinggi, setiap unsur akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang khas. Hal ini terjadi akibat elektron pada atom unsur itu mengalami eksitasi atau perpindahan ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan ketika elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula akan diikuti dengan pancaran foton. Keunikan spektrum radiasi elektromagnetik tersebut dapat digunakan untuk mengenali suatu unsur logam alkali. Nah, yang khas itu litium itu berwarna merah, natrium atau sodium berwarna kuning, kalium atau potasium itu berwarna ungu, rubidium itu berwarna merah, cesium itu berwarna biru. Namun ada beberapa blog di internet yang menyebutkan bahwa potasium itu atau kalium berwarna ungu muda, sedangkan rubidium atau cesium itu berwarna ungu tua. Ya, merah ini kan seperti ungu tua gitu. Kemudian selanjutnya itu sifat kimia. Nah, logam alkali ini dapat bereaksi dengan air dan membentuk basa dan gas hidrogen. Nah, ini reaksinya. Ini logam alkali solid bereaksi dengan air liquid, kemudian menghasilkan satu larutan basa, aqueous, kemudian akan menghasilkan gas hidrogen. Ini reaksinya sudah setara. Kemudian apabila bereaksi dengan oksigen itu dapat membentuk senyawa oksida, peroksida, dan superperoksida. Nah, ini reaksinya. L di sini ini tuh logam alkali ya. Kemudian logam alkali juga dapat bereaksi dengan hidrogen menjadi senyawa alkali hibrida. Ini reaksinya sudah setara. Kemudian alkali juga dapat bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida. Contohnya seperti ini reaksinya ya. Sudah setara. L di sini itu logam alkali, sedangkan X itu halogen. Saya Jose Tendrawan Suwardi, presenti 12 akan menjelaskan tentang pembuatan logam alkali. Contohnya logam natrium dan litium. Logam ini mudah dibuat dengan cara mengelektrolisis garamnya dengan mengelektrolisis lelehan natrium hidroksida. Cara ini merupakan metode pembuatan utama logam natrium dalam industri. Saat ini natrium diproduksi melalui elektrolisis lelehan dari campuran natrium klorida dan kalsium klorida dalam sel elektrolisis. Kalsium klorida ditambahkan dengan maksud untuk menurunkan titik leleh sampai sekitar suhu 580 derajat Celcius dari 880 derajat Celcius. Proses tersebut disebut juga proses Down. Skema litium diperoleh dari elektrolisis lelehan campuran litium klorida dan kalsium klorida. Kalsium lebih mudah dibuat dengan cara reduksi kimia daripada melalui elektrolisis garam klorida. Selanjutnya, pembuatan logam alkali. Untuk proses komersialnya, lelehan kalium klorida direaksikan dengan logam natrium pada 870 derajat Celcius. Persamaannya yaitu natrium plus kalium klorida menjadi natrium klorida plus kalium. Reaksi berlangsung menurut arah seperti yang dituliskan pada persamaan kimia tersebut, sehingga uap kalium terbentuk meninggalkan kamar reaktor dan selanjutnya dikondensasi. Logam alkali lain seperti rubidium dan cesium juga dibuat melalui reduksi garamnya. Contohnya bila lelehan cesium klorida dipanaskan pada 700 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius,
Bersama-sama logam kalsium pada tekanan rendah, uap cesium yang terbentuk akan melepaskan diri dari campuran reaksi. Persamaan kimianya yaitu 2 cesium klorida plus kalsium menjadi kalsium klorida 2 kali plus 2 cesium.